Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pak Yai ini, Pak Yai Jadu, Pak Yai Makasih, Pak Yai Wasito, Pak Yai Isa, dan segenap Sunalia pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, serta sahabat-sahabat umat dari DPD Kota Semarang. Mohon izin kami menyambung dari katakan oleh sahabat Muhammadiyah tidak dapat Mas Biman. Ini sekaligus kami matur ini memperkenalkan diri bahwa sebutan kalau partai lama kami dulu kan saudaraku kan gitu. Sedulur. Kalau ini di pembiasaan kami itu dengan kata sahabat. Jadi tadi sudah diperkenalkan Pak Selamat sebagai ketua, Pak Rama Supiman itu ketua MPP. MPP-nya bukan majelis pembina atau majelis penasehat, majelis pertimbangan, tapi dalam struktur ADART Partai Umat. MPP di tingkat DPD itu adalah majelis pengawas partai. Jadi MPP di majelis pertimbangan partai ya? bukan pengawas, lebih ke controlling. Jadi bukan advice, bukan apa, tapi lebih ke controlling. Dan saudara sekalian, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa tagline kami adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kami tidak akan bicara terlalu panjang tentang itu, karena itu nanti dikira malah kampanye. Tapi yang jelas, sowan kami dari Partai DPD Partai Umat ini, sowan ngaturi perso bahwa di Kota Semarang sudah berdiri DPD Partai Sepisan ini. Memang ini hasil dari sebuah perjuangan panjang, dan ini juga hasil dari sebuah perjuangan panjang yang kemudian menyongsong perjuangan baru yang panjang juga. Perjuangan panjang yang pertama adalah bagaimana supaya goal Partai Umat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Itu se-Indonesia luar biasa. Kami dalam sebuah keterbatasan dan dalam segala keterbatasan. Sampai amat sewu, nun sewu. Pernah kami silaturahim ke orang, dia katakan, lho kok wangi-wangi ini ngedeke DPD, wangi-wangi ngedeke DPW, bandamu gitu. Jujur aja yang mengatakan gitu. Tapi kami percaya bahwa memang bagi kami, memang segala-galanya butuh uang. Tapi kami yakin bahwa uang bukan segala-galanya. Karena itu dengan satu kemantapan dalam segala keterbatasan kami mengumpulkan data lembar per lembar, fotokopi KTP lembar per lembar, surat kesanggupan dan pernyataan sebagai pengurus, sebagai anggota, dan itu se-Indonesia dikumpulkan, dan akhirnya alhamdulillah 20 Agustus yang lalu sudah terbit SK Kemenkumham yang menyatakan bahwa Partai Umat sudah resmi berbadan hukum terdaftar di Kemenkumham. Nah, Bapak dan saudara sekalian, kemudian perjuangan panjang kedua adalah kita menghadapi 2024. Setelah terbitnya SK Kemenkumham, maka kemudian kita harus melakukan satu upaya mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga tahun 2024 kami terdaftar sebagai peserta pemilu. Nah, padahal syaratnya sangat ngeri-ngeri sedap untuk terdaftar sebagai pemilu. Itu harus untuk partai baru, harus beranggotakan 1/mil jumlah penduduk. 1/1000 jumlah penduduk untuk kabupaten kota yang penduduknya kurang dari 1 juta. Tapi kalau
kabupaten kota penduduknya lebih dari 1 juta, maka harus beranggotakan 1.000 anggota. Proses rekrutmen anggota ini, anggota dimaksud dalam PKPU ini, peraturan KPU ini adalah anggota ber-KTA. Dan anggota ber-KTA ini didasarkan pada data eKTP dengan NIK-nya. Maka tidak bisa kemudian satu orang beranggota ganda. Misalnya Slamet Riyadi itu Slamet R dengan S Riyadi. Itu beto pada menunggu sana siji. Itu kalau NIK-nya sama tertolak. Belum lagi saudara sekalian, ketika yang terdaftar sebagai anggota Partai Umat dan kemudian sudah diberikan kartu tanda anggota itu ternyata diklaim oleh partai lain, gak iso ikut daftar. Iku anggotaku, kami punya database-nya. Dan dia tidak membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari kami misalnya begitu. Maka itu gugur. Berarti mengurangi jumlah kami. Padahal kalau kota Semarang itu berpenduduk 1,7 juta, maka kami harus mendaftarkan dengan 1.000 KTA minimal. Maka kami mentargetkan bukan 1.000 tapi 1.500. Mengantisipasi jika terjadi ada yang diklaim oleh partai lain dan itu sah secara hukum. Nah, dan saudara sekalian, saya tidak tahu, tapi kami khusnudon bahwa Muhammadiyah karena kesamaan. Waalaikumsalam. Monggo ya ini. Jadi mau izin kalau terasakan jadi karena kesamaan visi dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dimana kalau bahasanya Mas Rocky Gerung, kalau selama dengan menggunakan akal sehat tentu saja akan melihat betapa keadilan belum sempurna tegaknya, kemudian kezaliman masih sedemikian rupa memprihatinkan. Itu yang kemudian mendorong kami untuk bersama-sama berjuang, dan kemudian kami sowan kepada PDM ini sepisan itu ngaturi uningo, ngaturi perso bahwa telah berdiri DPD Partai Umat di Kota Semarang, dan kedepannya adalah mengajak untuk mohon izin dari DPD Partai Umat untuk menemani Muhammadiyah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mohon izin, nyuwun lillah, izinkan kami untuk menemani Muhammadiyah untuk beramar ma'ruf nahi munkar di Kota Semarang, untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman. Dan tentu saja karena landasan dari Partai Umat adalah Islam rahmatan lil alamin. Saya katakan pada teman-teman bahwa ingat, kita landasannya adalah Islam rahmatan lil alamin. Artinya jauh lebih luas daripada Islam rahmatan lil muslimin. Kita persentuhannya sedemikian makro. Jadi ya, kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga kami baru lahir 17 Ramadan yang lalu bersamaan dengan tanggal 29 April kami baru lahir, dan SK Kemenkumham baru tanggal 20 Agustus 2021, dan itu dipublis pada tanggal 27 April. Karena kami baru lahir, tentu saja kami hanya punya ketidaksempurnaan. Maka izinkan kami nyuwun bimbingan, nyuwun tuntunan, nyuwun arahan kepada PDM yang praktik pasti
kami yakini jauh lebih bijak dari kami, jauh lebih alim daripada kami, yang isinya rata-rata anak muda, rata-rata kaum milenial, yang kaum kolonial tinggal saya dan Pak Rama. Oh, Saya juga. Itu kolonial rasa milenial. Nah, jadi yang mohon izin, nyuwun tuntunan, nyuwun bimbingan, menawi kula sak kanca lepat monggo dipun sewer, dipun suntik. Kami siap demi sebuah kebaikan dan menganggap itu adalah bagian dari kamar ma'ruf nahi munkar. Karena kami yakin bahwa tidak mungkin sempurna apa yang kami lakukan. Maka kami nyuwun tuntunan, nyuwun bimbingan, dan kemudian yang pungkasan bagi kami nyuwun jurung pandonga pangestu dari PDN. Kami enggak besar-besar obsesi kami. Kami tidak muluk-muluk apa cita-cita kami. Kami untuk periode pertama periode pertama kami sebagai peserta pemilu, kami hanya ingin, hanya berobsesi untuk memiliki satu orang saja anggota di DPRD Kota Semarang dari tiap-tiap dapil. Itu saja. Nyuwun pangestu. Jadi dengan demikian maka ke depan ladang perjuangan yang masih lebih luas, masih terpampang luas untuk kita. Satu dari tiap-tiap daerah pemilihan. 6 Bapak. Jadinya 6, Pak. 6 dapil. 6 dapil. Di Kota Semarang. 6 dapil. Nyuwun pangestu lan nyuwun juru panuwunipun. Wabil khusus pada Al Mukarram Kyai Nurbini matur sembah nuwun Kang Putra sudah kami datang masuk di wilayah dan seperti dawuh Kiai untuk sedapat mungkin nanti bersama-sama kami berjuang di pengurus harian di DPW Partai Umat. Sudah ada tempatnya dan kemudian barangkali ada dari PDN mengamanatkan siapa yang bergerak untuk bersama-sama berjuang ikut di dalam DPD, tentu saja kami akan membuka solid bagi-bagi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.